Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 4 Mei 2022. Dan harapan saya, saudara-saudara kiranya di dalam keadaan yang baik-baik, di dalam keadaan yang selalu ada hubungan dengan Tuhan, dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Tidak ada hal lain yang saya rindu dari semua pendengar renungan pagi ini, di mana saja saudara-saudara berada, selain saudara dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, di dalam keadaan apa saja saudara-saudara sementara dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Jangan pernah khawatir dalam menjalani hidup, karena Tuhan selalu ada dengan saudara-saudara. Pekabaran kita hari ini 4 Mei 2022 dengan judul Hati Adalah Licik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan tuntun kami untuk memahami kasih-Mu dan untuk berjalan setia di dalam setiap kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi 4 Mei 2022 dengan judul Hati Adalah Licik. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9 sekali lagi, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Kesucian palsu, penyucian palsu masih melakukan pekerjaan penipuannya. Dalam berbagai bentuk ditunjukkan roh yang sama seperti pada zaman Luther, mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab dan menuntun manusia menuruti perasaan dan pikirannya sendiri, lebih daripada menuruti hukum Allah. Inilah salah satu alat setan yang paling ampuh untuk mencela kemurnian dan kebenaran. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalannya, dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan, seperti Daniel ketika dia melihat seorang seperti anak manusia, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan siap untuk bertanding. Tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan. Tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki juru selamat kita. Kita melihat Yesus, menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Jadi saudara, kenapa setan berada di bumi ini? Dia harus tinggalkan tahta di mana dia harus jaga. Bukan dia di atas tahta, tapi Trinitas ada di sana. Dia
berada di sekitar tahta. Karena Allah merancang dia, menciptakan Lucifer adalah seperti namanya, pembawa atau pengantar terang. Dia adalah serafim, dia tinggal di sekitar tahta Allah. Tetapi dia bukan Allah, tetapi ada hati di dalam dirinya, hati licik yang muncul. Yaitu ketika dia berada di sekitar tempat Allah berada, seakan-akan dialah Allah. Mungkin contoh sederhana dalam hidup kita sama seperti contoh itu. Contoh misalnya seorang yang menjadi ajudan bupati, kadang-kadang dia merasa diri dia seperti dia bupati. Oleh karena dia dekat dengan orang penting, seakan dia orang penting. Demikian pula dengan Lucifer, ketika dia berada di tempat itu, dia merasa dia adalah Allah. Maka hati yang licik itu terus terbawa dalam dirinya. Ketika dia mau menjatuhkan saya dan saudara-saudara, dia meletakkan hati licik ke dalam pikiran kita. Hati licik ke dalam sanubari kita. Maka inilah yang perlu kita harus selalu berhati-hati. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran Tuhan, kita mau datang kepada Yesus meminta dia ada dalam diri kita, maka ini akan membentengi kita dari hati yang licik yang ditanam oleh Lucifer. Mungkin kita tidak sadari, tapi ketika kita berkata-kata kepada anak-anak kita, kita sementara menanamkan hati yang dimanjakan, hati yang licik ke dalam dirinya. Nah, ini penting untuk kita harus selalu betul-betul waspada. Mungkin kita tidak sadari kata-kata kita, kemudian kita tidak sadari tindakan kita, yang kemudian dapat membawa anak-anak kita memiliki hati yang licik, hati yang keras, yang tidak dapat lagi dirubah oleh Yesus Kristus. Maka pada saat ini panggilan kepada kita, marilah kita bersandar pada Tuhan. Marilah kita selalu bergantung pada Yesus yang memiliki kekuatan untuk meluputkan kita, melepaskan kita dari memiliki hati yang licik. Kecuali setan pada waktu itu, kecuali Lucifer pada waktu itu, dia mau datang dan mengakui Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan tinggalkan hati yang licik, hati yang memberontak kepada Allah. Begitu pula dengan kita. Kalau kita tidak mau tinggalkan, lalu kemudian mau datang kepada Tuhan untuk mengakui dan untuk menghargai, menghormati dia dengan tulus, maka bisa saja kita memiliki hati licik yang tidak pernah dapat diubah. Kecuali dengan datang kepada Yesus, mengosongkan diri kita, memberikan Yesus masuk ke dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Firman Tuhan sudah selalu mengingatkan kita untuk kita selalu bergantung kepada Yesus, bergantung kepada pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menjadi berkat di mana saja kita berada. Tuhan akan memberkati kita dalam pekabaran kita pada saat ini. Kiranya kita boleh berjalan di dalam jalan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat yang besar dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Pelihara kami hari ini dalam setiap rencana hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih pemeliharaan-Mu menjadi bagian kami. Berkati setiap hari-hari hidup kami. Apa saja kami kerjakan selalu berhasil, dan di dalam tangan-Mu saja kami menyerahkannya. Berkati semua pendengar renungan pagi di mana saja berada dalam setiap pergumulan hidup hari ini. Tuhan turut campur tangan. Usaha pekerjaan Tuhan berkati. Tambah-tambahkan rezeki kepada kami hari ini. Serta apa yang kami jumpai di tangan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami Bapa. Berkatilah hidup kami dengan janji-janji berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.